Salam, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Pendengar setia Matetes Ministry Channel yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita berdoa untuk mendengarkan sebagian isi hati Allah melalui firman-Nya pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami, supaya setiap apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan pagi hari ini dalam surat Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Pendengar setia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Roma pasal 8, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di kota Roma, banyak masalah, banyak penderitaan, banyak pergumulan sedang dihadapi oleh jemaat di kota Roma. Hiburan apakah yang dapat menguatkan orang Kristen di sana yang sedang menderita berat karena imannya? Ketika Paulus menulis surat ini, sebagian besar orang percaya di kota Roma sedang mengalami pergumulan penderitaan yang begitu berat. Paulus sendiri berulang kali mengalami penderitaan. Maka nasihat yang ia berikan ini bukan sebuah nasihat omong kosong, tetapi ini adalah sebuah prinsip kebenaran teologis yang penting dan teruji. Paulus tidak menghadapi penderitaan dengan menyangkali faktanya atau mengelakkannya. Orang Kristen yang setia kepada Kristus dan kehendaknya pasti harus menanggung berbagai bentuk penderitaan. Penderitaan tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan kebenaran firman. Dengan cara itu, kita sebagai orang-orang percaya beroleh kekuatan yang membuat kita dapat bertahan secara kreatif. Kreatif seperti apa yang dimungkinkan Allah bagi orang Kristen yang sedang menderita di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Faktanya, penderitaan kini harus dihadapi dengan fakta kemuliaan kelak yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sedahsyat segelap apapun penderitaan apa yang saat ini sedang kita hadapi, tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kelak, dan fakta kita akan bersama dengannya kekal. Penderitaan dapat menjadi alat Tuhan untuk mengobarkan pengharapan iman kita. Hari ini Rasul Paulus kembali mengingatkan kita supaya di dalam menjalani kehidupan tantangan dan kesulitan, dalam kasih karunia kita jalani penderitaan agar tumbuh ketekunan, tahan uji, pengharapan, karena pengharapan itu lebih penuh lagi sebab seluruh alam semesta yang telah dirusak dosa kini pun kelak akan dimurnikan dari dosa. Paulus juga mengingatkan bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan kelak. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong, Roh Kudus dengan kekuatan yang dari Allah menjadi penghibur, penolong, penasehat, dan kita terus melangkah dan terus memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus.
Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Jadi percayalah kepadanya. Dia menggunakan setiap pengalaman untuk mewujudkan kehendaknya dan memenuhi sukacita kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia tidak pernah berpikir bahwa setiap kesulitan yang dihadapi membuat dia semakin kuat, dan kemudian dia dipersiapkan untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi hari ini mari kita merenungkan dan berpegang teguh kepada setiap janji firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus berkarya dan terus nyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Pergumulan, kesulitan, biarlah membawa kami semakin lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jika saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, subscribe, dan bagikan linknya pada saudara-saudara kita biar semakin kita diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.